Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gundul Mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nashihud Diniyah. Alhamdulillah sudah sampai di bab tawakal ya. Halaman 398 PDF. Nah, tentunya semua kita pernah merasakan, kadang kita sudah merasa bekerja sangat keras sekali, tapi hasilnya kadang belum maksimal. Kadang kita suka bergantung ya, merasa hasil usaha kita berdasarkan upaya kita sendiri. Bolehkah seperti itu? Nah, pada kajian kali ini insya Allah kita akan membahasnya. Yang penting pantau terus channel Gundul Mantu. Nah, itu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkul. Masdar ya. Apa arti tawakkul? Nah, tawakul artinya berserah diri, mewakilkan urusan. Tawakul Allah berarti berserah diri kepada Allah, menggantungkan urusan kepada Allah. Sepintas begitu. Wa minal munjiati syarifah. Dan sebahagian dari munjiat yang mulia. Sebahagian dari penyelamat yang mulia. Jadi munjiat di sini maknanya amal-amal yang bisa menyelamatkan kita. Amal-amal besar. Tapi bukan seluruhnya. Ada banyak amalan yang bisa menyelamatkan kita dalam hidup di dunia sampai di akhirat. Nah, di antaranya yang sebelumnya yaitu zuhud, kemudian di antaranya. Jadi nggak cukup juga tawakal aja juga nggak cukup. Ya, wa minal munjiat, sebagian dari sifat-sifat yang bisa menyelamatkan kita. Asyarifah, maknanya al-azimah, sifat-sifat atau penyelamat-penyelamat yang besar. Di antara sifat-sifat besar, sifat-sifat utama yang bisa menyelamatkan kita, at-tawakkulu 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tawakal? Tawakal ini sebenarnya berkaitan dengan hati. Dia sifat hati. Tawakal artinya al-i'timadul qalbiyul kamilu 'ala Allah fi kullil umur. Jadi menyandarkan hati kita secara sempurna kepada Allah dalam setiap urusan kita. Ma'al akhdhi bil asbab. Begitu kata para ulama. Ma'al akhdhi bil asbab. Bersama tetap menjalani sebab. Nah, itu tawakal. Jadi menyerahkan urusan atau bergantung. Hati kita bergantung secara sempurna kepada Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Katakanlah kita mencari rezeki. Tapi ada usaha mencarinya. Ma'al akhdhi bil asbab. Kita melakukan sebab. Kemudian yang pada akhirnya ya kita nggak tahu. Itu semuanya akan diurus oleh Allah. Tapi tetap ada sebabnya. Yang sering kita dengar dalam kisah Isra. Oh, kisah siapa? Ketika ada seseorang bertemu Nabi, kemudian dia tidak mengikatkan ontanya, kan? Dia melepaskan, dia tawakal. Nabi melarangnya kan, ikat ontamu, kemudian tawakal. Nah itu. Sebahagian dari sifat yang bisa menyelamatkan yaitu at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung hati kita kepada Allah dalam setiap urusan kita dengan tetap melaksanakan sebab. Wal hubbu lillah. Sebahagian dari sifat penyelamat juga cinta lillah. Ma'ana hubbu lillah, al hubbu li ajlillah. Cinta karena Allah. Maknanya kita mencintai seseorang karena taatnya orang itu kepada Allah. Bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena ada kemaslahatan duniawi, bukan. Nah, waridho anillah, sebahagian dari sifat penyelamat itu ridho dari Allah. Ridho untuk Allah. Apa mana ridho untuk Allah? Nakbalu qada Allah wa qadarahu biduni sukhtin. Kita menerima segala ketentuan Allah tanpa rasa marah. Qabulut tam, menerima secara sempurna apapun ketentuan Allah terhadap kita. Baik hal yang menyenangkan atau hal yang kita tidak menyukainya. Karena di balik semua ketentuan Allah itu pasti ada banyak hikmahnya. Nah, itu. Bahagian dari sifat yang bisa menyelamatkan kita, ridho anillah, ridho terhadap Allah, ridho terhadap semua ketentuan Allah, aturan-aturan Allah.
Husnul niyati Allah, dan di antara lagi sifat penyelamat yaitu husnul niyah Allah, bagus niat bersama Allah. Makna bagus niat bersama Allah, tujuan kita dalam setiap apa yang kita lakukan yaitu Allah semata, untuk mencari ridha Allah. Ini semacam judul panjang ya. Di sini kita pada hari ini hanya akan membahas tentang tawakal saja. Nanti juga ada judul tersendiri tentang al-hubbulillah, tentang ridha anillah, tentang husnul niyah, semua ada judul. Nah, ini semacam gambaran pokok tentang yang akan beliau jelaskan ke depan. Peminal munjiati syarifah, sebahagian dari sifat-sifat yang bisa menyelamatkan atau perilaku yang bisa menyelamatkan kita itu al-ikhlasu fil zahiri wal batin lillah. Ikhlas pada zahir dan batin, ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas ini ucapan ringkas tapi berat. Ikhlas pada zahir kita. Apa makna ikhlas pada zahir? Maknanya perbuatan kita secara zahir, perkataan kita murni karena Allah. Baik di depan manusia, fil zahir, wal batin, atau di belakang. Nggak ada yang tahu kan ketika kita sendiri. Itu mana ikhlas di zahir dan batin kita karena Allah. Maknanya amal kita seluruhnya, perbuatan kita seluruhnya murni karena Allah, baik di depan orang lain atau di kala kita sendiri. Lebih kurang itu. Nah, ini masuk judul pertama. Amat tawakkulu 'ala Allah fahuwa min asyrafi maqamatil muqinin wa 'azzu samaratil yaqin. Adapun bermula tawakal kepada Allah, maka dianya tawakal itu min asyrafi. Itu sebahagian dari yang paling mulia makam-makamnya orang yang meyakini. Jadi makam di sini maknanya ya posisi, posisi tinggi ya. Ya, tawakal maknanya tadi kan kita bergantung kepada Allah. Siapa yang bisa bergantung kepada Allah? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah. Kalau orang nggak percaya kepada Allah, nggak mungkin dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu makanya beliau menyatakan, adapun bermula tawakal kepada Allah fahuwa, maka tawakal itu min asyrafi maqamat. Itu bagian dari paling mulia posisi-posisi orang yang punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan kalau dia benar-benar yakin kepada Allah, akhirnya sampai dia kepada makam tawakal. Segala urusannya akan ia gantungkan kepada Allah. Wa'adzu samaratil yakin. Wa'adzi gitu aja. Antah kepada asyrafi. Tawakal itu bagian dari paling mulia buah-buahnya keyakinan. Orang-orang yang meyakini kepada Allah, percaya kepada Allah sepenuhnya akan menghasilkan buah, antara lain yaitu akan dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dalam kehidupan nyata, kalau kita pengen mencari wakil, ya wakil yang punya kemampuan tinggi, bisa dipercaya, amanah, kita yakin bisa dia melaksanakan segala apa yang kita wakilkan. Ini Allah maha segalanya. Nah itu. Jadi iman yang mendalam, keyakinan kita yang mendalam akan menghasilkan tawakal, buahnya tawakal. Juga nanti menghasilkan ketenangan, menghasilkan ridha kita. Kalau kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah akan menghasilkan buah ridha terhadap segala ketentuannya. Bahkan di dunia aja orang yang cinta kepada seseorang katakan apapun yang dilakukan oleh kekasihnya kadang dia menerima semuanya. Itu baru sesama manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kamu wahai Rasulullah 'ala Allah, kepada Allah. Ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi ya. Amrun mubashir, perintah langsung dari Allah kepada Nabi untuk bertawakal kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kamu wahai Rasulullah kepada Allah. Ya, ini Nabi, Allah menyuruh Nabi untuk bertawakal, apalagi kita yang bukan apa-apa. Waqala ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai ya akan orang yang bertawakal. Ya, ini maknanya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan faedah besarnya, ini cinta Allah. Ini maknanya kan? Sesungguhnya Allah itu mencintai akan orang yang bertawakal. Allah mencintai orang yang bertawakal. Maknanya orang yang bertawakal kepada Allah akan dapat cinta Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, maka segalanya kita akan dapatkan. Makanya dalam dalam setiap selesai zikir, kaum muslimin selalu menyatakan, La ilaha illa anta, apa namanya? Anta maksudi waridhaka matlubi. Anta maksudi waridhaka.
A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. A'tini mahabbatak. Berikan kepadaku ya Allah cintamu. Kalau kita sudah dapatkan cinta Allah, Masya Allah. Nah, ketika kita mencintai seseorang pun di dunia, segala kebutuhan dia akan kita berikan. Tanpa perlu dia meminta lagi. Bahkan kita akan memantaunya kan. Masya Allah, seorang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Dia akan mendapatkan cinta Allah. Masya Allah. Wa qala ta'ala, halaman selanjutnya kita lanjutkan. Wa qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah hendak bertawakallah oleh orang-orang yang beriman. Ini maknanya apa? Kita baru dianggap beriman kalau mau bertawakal kepada Allah ini. Kepada Allah hendak bertawakallah oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, makanya dia mesti bertawakal kepada Allah. Kalau kita ambil mafhumnya. Kepada Allah hendak bertawakal orang yang beriman. Orang yang beriman dia bertawakal kepada Allah. Mafhumnya apa? Kalau orang nggak percaya kepada Allah, ya nggak mungkin bertawakal. Oh kita percaya, tapi kita belum bertawakal. Berarti iman kita masih kurang. Ayat selanjutnya juga wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah bertawakallah kamu jika adalah kamu orang yang beriman. Ini seolah-olah mafhumnya apa? Keimanan itu syaratnya harus tawakal. Jangan galau, jangan gundah dalam hidup. Lebih-lebih tentang urusan rezeki kan yang sering kita alami. Semua kita mengalaminya. Wa 'alallah kepada Allah fatawakkalu bertawakallah kamu in kuntum mu'minin jika adalah kamu itu orang yang beriman. Nah, ini maknanya kita baru dianggap beriman kalau kita bertawakal. In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman, bertawakal kepada Allah. Jika kamu tidak bertawakal, maknanya kamu tidak beriman. Kalaupun kamu menyatakan dirimu beriman, berarti keimananmu masih kurang. Wa qala ta'ala Allah berfirman, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kamu kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil. Allah menyatakan Allah itu sebagai tempat tawakal terbaik. Itu beberapa ayat yang membahas tentang tawakal. Sekarang masuk kepada dalil hadis. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi berkata, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Ini berat. Andaikan kamu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli akan benar-benar tawakal. La razaqakum kama yarzuqut tayra. Sungguh akan memberi rezeki hanya Allah kepada kamu sebagaimana memberi rezeki hanya Allah kepada burung. Tagdu khimasan. Tagdu pergi ianya burung di waktu pagi, khimasan dalam keadaan perutnya kosong, kelaparan. Wataruhu bitanan, keluar ianya burung di waktu sore, bitanan dalam keadaan perutnya penuh kenyang. Nah, di sini juga mafhumnya ada usaha kan? Nabi menyatakan andaikan kamu bertawakal kepada Allah benar-benar tawakal, rezekimu dijamin Allah. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung, burung pagi tetap pergi. Dia setiap pagi tetap pergi bekerja kan, cari tempat di mana rezeki Allah. Nah, kita mesti pergi juga berarti harus fantashiru fil ardi ya, bergerak cari karunia Allah di bumi, pergi dalam keadaan lapar, tak punya apa-apa, pulangnya insya Allah sudah ada bekal, sudah dapat gaji sehari ya, gaji harian. Nah, insya Allah. Nah, itulah. Itu maknanya tawakal itu bukan bukan duduk manis, rebahan, tidur-tiduran ya. Jadi tawakal beda dengan tawakul. Kalau tawakul itu ya malas-malasan. Masya Allah. Maknanya apa? Kesimpulan hadis ini orang yang bertawakal kepada Allah, Allah jamin. Allah jamin bekalnya. Allah jamin kebutuhannya dari jalan yang kadang dia tidak menduganya. Wafil maksur, dalam berita yang maksur, itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alaihi salatu wasalam hina kudzifa bihi finnar. Dan dalam satu berita yang maksud, dalam asar, itu ada hasbunallah, cukup kepada kami oleh Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil itulah Allah. Qalaha mengatakan akan ini zikir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hina kudzifa, ketika dicampakkan akan beliau, hina kudzifa bihi, ketika dilemparkan bihi dengannya Nabi Ibrahim finnari dalam api.
Ketika Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrud dalam api, apa yang Nabi Ibrahim katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah kepadaku dan Allah sebaik-baik wakil. Ini bentuk tawakal Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menjaga Nabi Ibrahim, menyelamatkan. Allah menyatakan dalam Quran, Ya nar, wahai api, kuni bardan. Jadilah kamu itu dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu itu keselamatan terhadap Ibrahim. Aman Nabi Ibrahim. Insya Allah ini keyakinan tingkat tinggi. Waqalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna hina qila lahum. Dan mengatakan akannya zikir hasbunallah juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh orang-orang yang beriman yang ada bersama Nabi, hina qila lahum, ketika dikatakan bagi mereka, ketika orang-orang kafir menyatakan kepada Nabi, kepada kaum muslimin tentang musuh sudah ada di depan, itu tidak membuat orang beriman takut, malah mereka tambah semangat untuk berjuang. Innan nasa qad jama'u lakum. Ini Allah menghikayahkan, sesungguhnya manusia itu mereka sungguh telah berkumpul untuk kalian. Musuh-musuh kalian yang banyak itu sudah berkumpul dengan pasukannya yang banyak. Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia itu mereka berkumpul untukmu. Fakhshawhum. Maka takuti olehmu akan mereka. Fazadahum imana. Maka menambah ianya ucapan manusia tadi kepada mereka orang beriman nisbah keimanan. Iman mereka tambah kuat. Tambah siap mati di jalan Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya kan? Masya Allah, ini zikir ajaib ini. Nabi mengatakannya, orang beriman mengatakannya jauh sebelumnya. Nabi Ibrahim juga sudah mengatakannya. Bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Qala ba'du salafis salih, berkata oleh sebahagian salafis salih rahimahullah, semoga merahmati akannya oleh Allah. Man radiya billahi wakilan wajada ila kulli khairin sabila. Barang siapa yang ridha ia terhadap Allah, niscaya mendapati ia. Niscaya. Barang siapa yang ridha ia kepada Allah sebagai wakil, wajada, niscaya mendapati ia ila kulli khair, kepada setiap kebaikan, sabila, akan jalannya. Reda terhadap Allah. Kita reda bertawakal kepada Allah, insya Allah banyak jalan Allah mudahkan. Ada aja. Setiap yang kita inginkan, kebaikan yang pengen kita lakukan, ada aja jalan Allah mudahkan. Ini banyak kisah-kisah dalam kehidupan kan. Banyak juga yang pergi umrah misalkan nggak punya apa-apa. Nah, ada aja secara kemudahan. Kita lanjutkan. Ini beliau baru membahas tentang asal tawakal. Beliau nggak membahas definisi tawakal di judulnya ya. Beliau bawakan dalil dulu, kemudian baru membahas tentang tawakal. Ini baru makna tawakal. Wa aslu tawakkuli yakinul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah wa fi qabdatih. Ya, ini kan. Jadi tawakal ini berkaitan dengan hati memang. Adapun asal tawakal itu yakin hati. Yakinul qalbi, yakin hati kita bi annal umura kullaha, bahwa sungguh perkara, seluruhnya urusan itu biyadillah. Itu dalam kuasa Allah, wa fi qabdati, dalam genggaman Allah. Semua urusan Allah. Wa annahu la dharra wa la nafi'a wa la mu'tiya wa la mani'a ghairullah. Dan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada yang bisa memudaratkan. Wa la nafi'a, tidak ada yang bisa memberi manfaat. Dan tidak ada yang bisa memberi. Tidak pula yang bisa menghalangi selain Allah. Nah, itu. Berarti tawakal kata beliau yakin hati. Keyakinan hati itu timbul kalau kita sudah mengenal Allah. Makanya tawakal itu buah tauhid. Kalau kata Imam Ghazali, hanya orang-orang yang bertauhid yang bisa bertawakal kepada Allah. Kalau kita nggak percaya Allah, nggak mengenal Allah, nggak mungkin kita menyerahkan urusan kepada Allah, nggak mungkin. Asal tawakal itu yakinul qalbi, yakin hati kita bi annal umura, bahwa sungguh segala urusan kullaha, seluruhnya biyadillah, dalam kuasa Allah, wa fi qabdati, dalam genggamannya Allah, wa annahu, dan bahwa sungguh hal dan sya'an itu la dharra, tidak ada yang bisa memudaratkan, wala nafi'a, tidak ada yang bisa memberi manfaat, wala mu'tiya, tidak ada yang bisa memberikan apapun, wala mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi apapun, ghairullah, selain Allah. Summa tuma'ninatul qalbi wa sukunuhu ila wa'dillahi wa dhamanih. Kemudian tawakal juga itu tumak ninatul qalbi, tenangnya hati kita.
Ketika apa yang Allah janjikan belum kunjung datang, biasa. Kita yakin, apa namanya, katakanlah di bidang permintaan. Permintaan akan terkabulkan. Doa kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang pas, yang tepat. Tuma'ninatul qalbi, tenang hati kita. Wasukunuhu, diamnya hati. Sukun juga tenang, diam, ila wa'dillah, kepada janji Allah, wa dhamanih, dan kepada jaminan Allah. Allah nggak pernah mengingkari janji. Kalau Allah menyatakan Allah akan mencukupkan orang yang tawakal, maka Allah pasti akan melakukannya. Dengan ketentuan, ada usaha tadi kan, kayak burung tadi, ada bergerak. Jangan di rumah kunci pintu. Susah antar rezeki masuk. Hatta la yattoriba, hingga tidak bergoncang ia, wala yatazalzala inda wurudi syada'idi wal faqah. Ya. Sehingga la yattoriba, apa mananya? Bergoncang, apa bahasa yang cocok bergoncang? Hingga tidak bergoncang ya. Jadi yattorib ini kayak orang nggak tenang banget ya. Hmm. Hingga tidak bergoncang ya, wala yatazalzal. Gitu. Kalau zalzal kan gempa ya. Idza zulzilatil ardu, apabila digoncangkan akan bumi segoncang-goncangnya. Gempa di sini bukan gempa badan kita, jiwa kita terasa benar-benar terombang-ambing, tidak bergoncang ya, wala yatazalzala, dan tidak terombang-ambing ya, inda wurudi syada'id, ketika datangnya musibah-musibah wal faqah, kefakiran. Jadi orang yang tawakal itu benar-benar percaya kepada Allah kan, sehingga ketika datang musibah pun, ketika datang kemiskinan pun, dia ringan aja menghadapinya, nggak sampai jadi bergoncang jiwanya sehingga kayak timbul keraguan gitu kepada Allah. Apakah Allah nggak peduli kepada kita? Kenapa kita diuji dengan ujian yang sangat berat? Nggak seperti itu orang-orang yang bertawakal. Hatta la yafda, sehingga yafda'a ini apa kita artikan yafda'a? Mengadukan. Fada'a ada makna kaget, apa yang cocok di situ? Yafza'a. Nah, jadi gini. Ya, tidak gundah, tidak menimpa kekagetan. Yafda'nya la yafda'u la yusibuhu khaufun aw ittirabun. Ya kan? Hatta la yafda'a, hingga tidak kaget ia, tidak gundah ia, tidak takut ia, wala yarji'a, wala yarji'a, tidak kembali ia fil muhimmat, pada segala hal yang penting, wal mulimmat, pada segala hal pedih yang menimpa dia, illa ilallah, kecuali kepada Allah. Di dalam kondisi apapun, ketika banyak musibah menimpa, kefakiran terus menghantui, dia tetap selalu mendekat kepada Allah, mengadu kepada Allah, tidak akan menjauh, tidak akan menghilangkan keyakinannya terhadap Allah. Hatta la yafda'a, hingga tidak takut ia, wala yarji'a, tidak kembali ia fil muhimmat, pada hal yang penting-penting, wal mulimmat, hal yang mulimmat, hal yang pedih yang menimpa dia. Mulimmat ini musibah dari alam, mulimmat sesuatu yang menimpa kita yang membuat kita pedih, tersiksa. Tidak kembali ia dalam hal yang penting, dalam hal duka cita, illa ilallahi ta'ala, kecuali kepada Allah. Nah, inilah gambaran tentang orang-orang yang tawakal. Wa in raja'a fi syai'in min dzalika ilal khalqi, dan jikapun kembali ia pada sesuatu dari demikian kepada makhluk. Jika kembali ia pada sesuatu dari demikian ke kita, ketika kita ditimpa musibah misalkan, terasa nggak punya apa-apa, beras pun di rumah nggak ada. Sekalipun kembali ia pada sesuatu dari demikian kepada makhluk, kita datang kepada tetangga kita kadang minta tolong. Karena zalika adalah demikian, itu fil zahir. Itu secara zahir memang kita melakukan sebab. Dan boleh dunal batin, ketiadaan pada batin. Pada batin yakin benar, itu juga solusi yang Allah berikan.
Fayakunu ala muwafaqatil amri ilahi masyru' dan ada ianya seseorang dalam keadaan apapun tadi ala muwafaqatil amri di atas sesuai perintah Tuhan al-masyru' perintah yang disyariatkan. Dalam kondisi sangat berat sekalipun kita masih tetap berada dalam aturan Allah, enggak menyalahi aturan Allah. Masya Allah nih. Nah, maka berat ya tawakal. Kadang sedikit kita bermasalah, kita langsung cari jalan pintas, kan? Jalan yang Allah haramkan. Kita lanjutkan. Walaysa minasyartil mutawakkili ayyakuna mutajaridan an asbabid dunya. Dan bukan bagian dari syarat orang yang bertawakal itu bahwa ada ia mutajaridan, terbebas dari sebab-sebab dunia. Nah, dalam kitab hikam kan sering kita dengar kan ada makam tajarud, makam asbab. Apakah tawakal itu disyaratkan kita tajarud, nggak punya pekerjaan? Bukan nggak punya pekerjaan, nggak bekerja. Kita benar-benar nggak melakukan sebab apapun. Apakah itu baru kita disebut tawakal? Enggak. Walaysa min syartil mutawakkil. Bukan bagian dari syarat orang yang bertawakal ayyakuna. Ada ia itu mutajaridan, terbebas dari sebab-sebab dunia, enggak melakukan apa-apa. Baru diangkat tawakal, enggak seperti itu. Bal qad yakunu mulabisan lil asbabi ma tawakkuli. Bahkan kadang-kadang ada yang seorang itu mulabisan itu yang melakukan lil asbab bagi sebab-sebab bersama tawakal. Jadi mulabisan itu berpakaian, anak berpakaian melakukan. Berpakaian itu kan pakaian itu menempel di badan kita. Jadi mulabisan di sini kita menempel dengan sebab. Bahkan yakunu bahkan kadang-kadang ada yang seorang itu mulabisan itu yang melakukan lil asbab bagi sebab dia tetap melakukan sebab tawakal bersama tawakal. Jadi tawakal itu urusan hati. Walakinnahu yakunu mu'tamidan 'ala Allah la 'alal asbab. Tetapinya seseorang tadi itu ada yaitu bersandar kepada Allah bukan kepada sebab. Kita tetap bekerja, tapi kita yakin yang memenuhi kebutuhan kita Allah kan. Nah, karena pekerjaan ya sebab bisa saja nanti tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Nah, kita hilang pekerjaan kita. Nah, tetapinya seorang itu yakunu ada yaitu mu'tamidan bersandar kepada Allah la 'alal asbab bukan kepada sebab. Wa alamatu sidqihi fi dzalika an la yaskuna ilaiha wa la yatma'inna biha fi halati wujudiha wa la yatazalzalu wa la yatribu hi inda faqdiha wa tashawwushiha. Nah, ini bermula tanda benarnya seseorang dalam demikian tawakal. Tanda tawakal kita benar walaupun kita punya pekerjaan. Kita tetap bekerja, tapi kita tetap bertawakal kepada Allah. Apa tandanya? Dan bermula tanda jujurnya seseorang, benarnya seseorang dalam tawakal. Allah yaskuna bahwa tidak merasa tenang ya kepadanya asbab. Tidak merasa aman ya selama ada pekerjaan, selama ada ini ya aman lah. Enggak. Wala yatma'inna tidak tenang ya dengannya sebab fi halati wujudiha pada keadaan adanya sebab dan tidak bergoncang ia, tidak terombang-ambing ia, wala yattariba tidak bergoncang ia inda faktiha ketika hilangnya sebab, pada syawishiha ketika kacaunya sebab. Jangan sampai ketika kita ada pekerjaan, kita aman-aman aja nih kan pekerjaan ada. Begitu nggak ada pekerjaan langsung galau ya. Kayak orang gimana gitu. Kan banyak ya. Nah, ternyata hilang satu sebab akan Allah berikan sebab yang lain ya. Sebab itu banyak. Artinya kita tetap bekerja, dianjurkan bekerja, jangan malas-malasan. Cuma tetap yakin penuh bahwa Allah ya yang mengurus segalanya. Artinya pekerjaan sebab itu bisa ganti-ganti. Jangan sampai ya pokoknya kita merasa aman banget. Kenapa? Karena kerja di Pertamina gajinya gede. Yang seolah-olah kan begitu. Seolah kerja di tempat lain kayak nggak ada apa-apanya. Nggak seperti itu. Sebab bisa apa saja. Ya nggak ada kantor ini, ada kantor lain. Dipecat di mana-mana mungkin untuk jalan agar bisa mandiri, buka usaha sendiri kan. Jadi bos, lebih keren lagi. Artinya hati kita tetap nggak bergantung kepada sebab pekerjaan yang kita lakukan. Tetap bergantung kepada Allah. Itu tawakal ya. Waqad yakunul abdu mutajaridan lil asbabid dunya. Kadang-kadang adalah si hamba itu terbebas dari sebab dunia. Wa huwa ghairu mutawakkilin. Padahal dia itu bukan orang tawakal. Ini ada juga nih. Ini lebih parah lagi ini. Ada orang yang nggak bekerja. Adalah hamba itu mutajaridan terbebas dari sebab dunia. Dia nggak bekerja sama sekali. Bisa karena nggak mau bekerja atau memang nggak ada pekerjaan. Dan dia tetap tidak disebut orang bertawakal. Tidak disebut orang bertawakal. Mahamaka muta'allikan bil asbab. Selama ada ia itu bergantung kepada sebab.
Selama hatinya masih bergantung, pokoknya kalau nggak ada pekerjaan nih nggak bisa hidup. Pekerjaan adalah segala-galanya. Itu bukan mutawakilin, walaupun dia nggak punya pekerjaan. Nah, kadang-kadang adalah hamba itu mutajaridan, jauh terbebas dari sebab-sebab dunia, wahwa padahal dia itu ghairu mutawakilin, tidak disebut orang yang bertawakal. Mahmakana bila ada ia itu muta'allikan yang bergantung dengan sebab, multafitan yang memperhatikan ilal khalqi kepada makhluk, wa tami'an fihim dan yang berharap pada mereka makhluk. Penuh harap kepada manusia. Summa innal asbaba ala kismain diniyatin wa dunyawiyah. Kemudian sungguhnya sebab itu di atas dua macam. Beliau menjelaskan sebab ada dua macam. Artinya begini, sebab ada dua macam, ada sebab agama, sebab agama juga pengaruh. Kadang orang bertawakal kepada Allah di segi pemahaman ilmu. Ini kan Allah Maha Alim. Insya Allah Allah akan memberikan kealiman kepada siapa yang Dia kehendaki kan. Sehingga kita nggak mau belajar bertawakal kepada Allah agar Allah berikan pemahaman ya. Bisa aja terjadi kan. Tapi kan kita dianjurkan menggeluti sebabnya. Ya bekerja, pengen paham belajar, pengen mudah rezeki bekerja kan. Nah, semua ada sebabnya. Summa innal asbaba ala kisma ini kemudian sebab itu terbagi dua. Diniyatin wa dunyawiyah. Ada sebab berkaitan dengan agama, ada sebab dunia. Ya. Fal asbabud diniyah mislul ulumin nafi'ah. Maka bermula sebab-sebab agama itu seperti ulumin nafi'ah, seperti ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal a'mali sholihah, seperti amal-amal yang soleh. Allati la budda minha, amal yang soleh yang tidak boleh tidak dari amal yang soleh. Artinya kita tetap melakukan. Jangan masuk surga juga kita bertawakal kepada Allah. Iya bertawakal, tapi perintah Allah kita lakukan. Yang gitu. Fala budda likulli muslimin min iqamati tilkal asbabi wal amali biha. Maka tidak boleh tidak bagi setiap muslim daripada melaksanakan demikian sebab tadi. Wal amali dan beramal dengannya sebab. Ma'al i'timadi ala Allah dunaha. Bersama bersandar kepada Allah dunaha ketiadaannya amal soleh. Kita pengen masuk surga, yang memasukkan surga, yang memasukkan kita ke dalam surga Allah. Tentunya kan kita yakin begitu bukan amalan kita. Tapi kita mesti melakukan amalan karena Allah memerintahkan kita untuk beramal. Jangan pula ini amal saya udah banyak banget nih. Amal akan mengantarkan saya ke surga. Enggak juga kan? Cuma ada tawakal. Sebab-sebab yang berkaitan dengan agama itu mislul ulumin nafi'ah seperti ilmu yang bermanfaat wal amal soleh seperti amal-amal yang soleh allati yang la budda minha yang tidak boleh tidak darinya amal yang soleh. Fala budda likulli muslimin maka tidak boleh tidak bagi setiap muslim min iqamati tilkal asbab dari melaksanakan demikian sebab di atas wal amali biha dan beramal dengannya asbab mal i'timadi 'ala Allah dunaha bersama bersandar kepada Allah dunaha ketiadaan kepada asbab dan amal soleh. Wa amal asbabud dunyawiyah itu adapun sebab-sebab duniawi. Nah, ini ada sebab duniawi. Adapun sebab-sebab duniawi fakal hirafi was sinaah. Maka seperti hiraf. Hiraf itu pekerjaan. Adapun bermula sebab-sebab dunia fakal hirafi maka seperti hiraf, kal hiraf. Hiraf ini pekerjaan tangan. Pekerjaan tangan seperti bertukang. Coba saya lihat biar mantap lagi. Mudah-mudahan begitu. Kalau sinaah itu berkaitan dengan pekerjaan yang pakai alat biasanya atau kayak pabrik gitu. Adapun bermula sebab-sebab yang berkaitan dunia fakal hirafi. Maka seperti hiraf, hiraf jamu hirfah, hirfah, hirfatun, hiraf. Pekerjaan-pekerjaan ya, pekerjaan-pekerjaan tangan biasanya hiraf ya, yadawiyah. Pekerjaan tangan seperti ya apa namanya tukang kayu, tukang besi, tukang jahit.
tukang apa namanya? Eh, Tukang tanam, itu semuanya hirah pekerjaan. Wasinaat dan seperti sinaat. Nah, sinaat itu pekerjaan juga sebenarnya. Cuma dalam bentuk produksi. Seperti pekerjaan-pekerjaan tangan, wasonaan, dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya produksi ya. Butuh alat biasanya kan. Pabrik misalkan. Nah itu pekerjaan secara umum ya. Ya, atau kesimpulannya, apapun jalan usaha kita. Dan pekerjaan itu banyak. Adapun sebab-sebab duniawi, fakal hirafi seperti hirfah, pekerjaan-pekerjaan tangan, wasinaah, dan seperti pekerjaan-pekerjaan juga. Yang bisa menghasilkan wasa irima yatasabbabu bihin nas, dan semua yang menjadikan sebab dengan nyama oleh manusia litahsili ma'aishihim, untuk menghasilkan kehidupan mereka. Apapun bentuk pekerjaan yang bisa menghidupi kita, itu sebab duniawi. Wa hadhil asbabu la yajudul insan tarku ma yahtaju ilaihi fi minha. Bermula ini sebab juga itu tidak boleh bagi si insan. Oleh apa tidak boleh tarkuma? Oleh meninggalkan sesuatu yahtaju yang butuh ianya si insan kepadanya ma minha darinya, sebab-sebab duniawi. Sebab-sebab duniawi ternyata nggak boleh ditinggalkan juga, mesti kita kerjakan. Ya kita kerjakan apa yang kita bisa. Bisa jadi tukang-tukang, ya kan? Ya, Pak itu tadi. Tukang kayu, tukang besi, tukang macul, nah, tukang apapun. Kalau sanaah ya kerja pabrik misalkan, atau kerja di orang untuk menutupi kebutuhan kehidupan kita, semua mesti kita lakukan. Wala yastaghni anhu. Tidak boleh bagi insan oleh meninggalkan sesuatu yang perlu ia kepada sesuatu darinya sebab-sebab, dan tidak tercukupi ia darinya sebab. Artinya kita perlu kan? Artinya nggak boleh tidur-tiduran. Illa ingkana ajiza. Kecuali jika ada seorang itu lemah. Kita lemah nggak sanggup bekerja. Ya nggak perlu kerja. Illa ingkana ajizan. Kecuali ada seorang itu yang lemah. La yastati'u sa'ya wal harakah. Yang tidak mampu ia akan berusaha dan bergerak. Nah, kita menderita satu penyakit atau kita udah lemah, udah tua. Au kana mimman uqima fi dzalika min ibadillah ahlil ma'rifati wal yakin. Nah, ini kecuali orang-orang khusus nih. Atau ada ia dari orang-orang yang telah ditegakkan akan dia pada demikian. Au kana mimman uqima fi dzalik, atau ada ia dari orang-orang yang telah ditegakkan akan dia pada demikian. Demikian demikian sebab tadi. Ya. Atau ada ia dari orang-orang uqima yang telah didirikan akan dia pada demikian. Apa maknanya? Cara memaknainya bagaimana? Tadi sebab sebab duniawi kita mesti melakukannya kan? Apapun yang kita perlukan dari pekerjaan itu kita lakukan untuk menutupi kebutuhan. Kecuali jika ada yang seorang itu lemah, tidak mampu ya berusaha dan bergerak. Oh, karena atau ada ia miman ukima dari orang-orang yang telah ditempatkan dia pada demikian. Jadi mudah-mudahan maksudnya orang-orang yang sudah ditempatkan pada posisi nggak perlu bekerja, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Ahlil ma'rifah wal yakin, orang-orang yang punya ma'rifah dan keyakinan kepada Allah. Mereka nggak perlu kerja. Terus mereka kebutuhannya dari mana? Mungkin mereka udah punya aset kali. Masya Allah. Ini kurang paham juga. Ini bukan kurang paham ya. Maksudnya ini kita paham, cuma susah cara menjelaskannya. Ini beliau mengisyarahkan kayak makam tajarrud dalam kitab Hikam ya. Ada orang-orang yang kadang tidak bekerja, dia fokus, tapi dia nggak takut lapar, enggak. Bahkan dia kuat nggak makan 2 hari. Kan gitu kata Imam Ghazali kan. Ketika kita sudah siap untuk makan rumput sekalipun, nggak ada makanan, kita siap makan rumput misalkan. Nah, itu nggak perlu bekerja. Kalau kita sudah memiliki tingkatan seperti itu, rela dengan kehidupan apa adanya. Ya ada sandal, ada nggak ada juga nggak apa-apa. Cukup pakaian setahun 1 buah kan. Itu memang nggak perlu bekerja sama sekali. Ya itu ukima. Atau ada ya dari orang-orang yang diikomahkan pada demikian. Diistiqomahkan akan dia juga boleh, yang ditetapkan akan dia pada demikian. Demikian tawakal. Atau daliknya tawakal aja. Atau ada ya dari orang-orang yang telah ditempatkan oleh Allah pada demikian tempat tawakal min ibadillah, dari hamba-hamba Allah, orang-orang yang punya marifah dan keyakinan sehingga mereka tidak lagi bekerja. Nah, tapi itu nggak boleh jadi contoh kan. Secara umum manusia bekerja. Ya, coba komentar teman-teman. Bagaimana pemahaman yang lebih tepat tentang ibarat wa ingkana mimman illa ingkana mimman uqima fi dzalik. Ada nggak pendapat lain?
Wa ala kulli halin falaisa yajuzu lil insan ayyatruka tasabbuba. Dan di atas setiap keadaan, di kesimpulannya, falaisa tidak boleh yajuzu lil insan, maka tidak boleh. Falaisa yajuzu, maka tidak boleh bagi si insan ayyatruka tasabbuba bahwa meninggalkan ia akan melakukan sebab lima asyihi untuk kehidupannya, kehidupan yang labu lahu minhu yang tidak boleh tidak bagi dia darinya kehidupan. Kesimpulannya dalam keadaan apapun manusia nggak boleh meninggalkan melakukan sebab, nggak boleh. Illa in kana ajizan. Ini kan. Ini kayaknya baru benar ibaratnya. Kayak tadi ibarat tadi ada yang ketinggalan. Ini berarti penjelasan dari gambaran di atas. Insya Allah ini baru paham insya Allah. Dan wa'ala kulli hal dalam setiap keadaan. Falaisa yajudu lil insan. Maka tidak boleh bagi si insan ayatul kata sabubah. Bahwa meninggalkan dia akan melakukan sebab lima asyihi untuk kehidupannya. Kehidupan yang labudalahu yang tidak boleh tidak bagi dia darinya kehidupan. Illa ingkana ajizan. Kecuali orang yang boleh nggak berusaha. Pertama ingkana ajizan. Ia lemah au mimman uqima ini atau dari orang-orang yang telah ditempatkan akan dia fit tajrid. Jadi fidzalika di atas dalam demikian demikian tawakal atau tajrid. Ini baru jelas. Ada ia dari orang-orang yang dia sudah ditempatkan dalam tajrid min ahlihi dari ahlinya tajrid. Memang dia ahli tajrid kan. Nah, sehingga ya ada aja rezekinya datang, nggak perlu lah. Nah, dia bekerja misalkan. Dia bukan berarti dia diam saja, dia melakukan hal-hal yang lebih banyak manfaatnya untuk umat mungkin seorang kiai besar mungkin ngajarin umat atau apapun kan membimbing umat terus melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat untuk umat sehingga dia kadang tidak sempat bekerja nggak ada pekerjaan khusus tapi kebutuhannya alhamdulillah ada aja. Nah, mungkin dia juga dulu punya sawah atau apa gitu kan wallahu alam kita nggak tahu artinya orang-orang yang memang sudah berada pada makam tajrid itu nggak apa-apa nggak bekerja wa yahrumu 'alal insani ay yaq'uda 'anil iktisabil ladzi yaqdiru 'alaihi wa yahtaju ilaihi. Haram kepada si insan oleh bahwa duduk santai ia. Haram kepada si insan bahwa duduk ia dari usaha. Duduk dari usaha maknanya meninggalkan usaha. Alladzi usaha yang yakdiru yang mampu ia atasnya usaha. Wa yahtaju dan perlu ia kepadanya usaha. Dia butuh, dia perlu. Tapi dia nggak mau, itu nggak boleh. Wa yatruka nafsahu wa ayalahu dayyaan. Dan meninggalkan ia akan dirinya dan keluarganya dalam keadaan sia-sia. Dayya sia-sia, nggak ada yang ngurus. Keluarga terbengkalai, anak nggak bisa sekolah, anak nggak bisa ngaji, makan kurang, nggak boleh. Haram kepada si insan ayat ruka entah kepada yang muda bahwa membiarkan ia akan dirinya dan keluarganya doyaan sia-sia. Yas'alunan nas mereka meminta kepada manusia. Akhirnya keluarga kita harus mengemis untuk mencukupkan kebutuhan dosa. Wa yatashawwafuna ila ma dan suka mereka. Wa yatashawwafun selalu berharap, menginginkan, memperhatikan kepada apa yang ada di tangan-tangan mereka manusia selalu mengintip-intip berharap-harap dapat sesuatu dari orang lain. Maka qala alaihi salatu wasalam, sungguh Nabi bersabda, kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang itu berdosa, ayyudayya may ya'ul, bahwa menyanyiakan ia akan orang-orang yang menanggung ia. Kafa bil mar'i isman, kafal mar'u, al mar'i fa'il kafa. Kafa bil mar'i, cukuplah seseorang itu berdosa. Cukuplah seseorang nisbah dosa ayudai'a bahwa menyanyiakan ia mayyaul akan orang-orang yang menanggung mayyaulu akan orang-orang yang menanggung ia akan orang tadi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sia-sia karenanya karena dia nggak mau berusaha bekerja itu sudah cukup membuat dia berdosa. Nah itulah kata Nabi kan. Jadi kesimpulannya apa bab tawakal ini? eh, Itulah gambaran sedikit tentang tawakal. Jadi kesimpulan itu tawakal kepada Allah merupakan satu posisi besar, posisi agung ya dari posisi-posisi yakin dari kita baca di atas tadi dan buah keyakinan. Salah satu buah keyakinan kita kepada Allah yaitu menghasilkan buah tawakal kepada Allah, percaya penuh kepada Allah. Kemudian hakikat tawakal kesimpulannya tawakal itu pekerjaan hati ya. Hati kita bersandar kepada Allah saja bersama tetap melakukan sebab-sebab. Tidak berpaling kepada sebab, tidak bergantung kepada sebab, tetap bergantung kepada Allah namun dengan tidak meninggalkan
Nah, pekerjaan. Memang itulah orang yang bertawakal itu damai hatinya dengan hanya bersandar kepada Allah, tidak melihat pekerjaannya. Dan Allah mencintai orang yang bertawakal. Insya Allah dengan kita bertawakal, Allah akan memberikan cintanya kepada kita atau kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang begitu kesimpulannya. Di kajian lanjutan insya Allah nanti judulnya Al-Hubbu Fillah. Nah, jadi kita baca satu judul-judul pendek saja. Nah, kembali saya ingatkan semuanya kepada teman-teman, terima kasih atas dukungan semua teman-teman, sahabat Gundul Mantul semuanya ya. Nah, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Tetap jangan lupa memantau channel Gundul Mantul. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe kan. Juga dibagikan kepada teman-teman semuanya yang lain. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.